Bahan yang digunakan yaitu kacang merah, padi, dan juga air. Alatnya yaitu timbangan, stempel, dan juga Perhitungan berat biji. Yang pertama, penambahan berat biji. Cara mencarinya, berat akhir dikurang berat awal. Kemudian, cara mencari kadar air, menurutnya berat akhir biji dikurang berat awal berat akhir kali 100%. Kemudian cara mencari berat air sisa, yaitu berat air setelah dipisahkan dengan biji. Kemudian cara mencari berat air yang diabsorpsi, yaitu berat air awal dikurang berat akhir air sisa. Kemudian cara mencari selisih, berat air yang diabsorpsi kurang pertambahan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tabel padi atau risesa tipa, yang dimana saya akan mengambil contoh dari P1 yang rumusnya sudah dijelaskan pada sebelumnya dan angkanya juga sudah dilihat dari pertimbangan yang pertama dan terakhir. Maka tambahan dari berat biji kita ambil 6,43 dikurang 5 mendapatkan hasil 1,43. Untuk kadar air
itu 6,43 dikurang 5 per 6,43 dikali 100% yang mendapatkan hasil 22,23. Berat air sisa dari padi tersebut yaitu 22,23. Air yang diabsorpsi yaitu 25. Berat awalnya itu dikurang 22,23 dan mendapatkan hasil 2,71. Selisihnya itu 2,77 dikurang 1,43 sama dengan 1,34. Dengan mengikuti rumus yang sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai komoditi kacang merah. Saya akan mengambil contoh pada P5 dan P6. Untuk P5, jam perendaman dilakukan pada jam 7:38. Untuk jam penimbangan, jam 12:38. Lama perendaman dilakukan selama 5 jam. Berat awal 5,01, berat akhir 9,96. Pertambahan berat biji 4,95. Kadar air 49,69%. Untuk berat air sisa 18,92. Untuk air yang diabsorpsi 6,09. Dan selisih yang didapat 1,14. Untuk P6 dilakukan jam perendaman pada jam 7:37. Jam penimbangan jam 13:37. Untuk lama perendaman selama 6 jam. Berat awal 50,1 gram. Berat akhir 9,92 gram. Pertama berat biji 4,91 gram. Kadar air 49,49%. Berat air sisa 18,72. Air yang diabsorpsi 6,3. Dan untuk selisih 1,39. Sebagai kesimpulan, imbibisi merupakan proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu dimulainya proses perkecambahan. Semakin lama perendaman biji, semakin tinggi berat biji setelah perendaman. Dan ketika berat biji menurun, disebabkan karena faktor dari kelembapan udara dalam ruangan dilakukannya perendaman. Menurut literatur Putri pada tahun 2019, menyatakan bahwa pada proses perendaman dengan menggunakan suhu ruang, biji membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk mencapai titik maksimum, sehingga dapat mengakibatkan biji terkontaminasi oleh mikroba dan mempengaruhi kualitas produk. Adapun ketika menggunakan air hangat, air akan lebih cepat diserap dan dapat mempercepat pelunakan sehingga mempersingkat waktu perendaman. Cara ini adalah cara yang paling efektif yang dapat digunakan pada proses perendaman. Pada grafik padi, grafik menurun sampai perendaman 2 jam. Kemudian grafik naik sampai perendaman 4 jam. Kemudian grafik turun sampai perendaman 8 jam. Kemudian grafik meningkat sampai perendaman 12 jam. Kemudian grafik meningkat kembali sampai perendaman 24 jam. Kemudian grafik meningkat lagi sampai perendaman 48 jam. Ada grafik kacang merah, grafik mulai meningkat sampai perendaman 2 jam. Kemudian terus meningkat sampai perendaman 4 jam. Kemudian grafik menurun kembali sampai perendaman 8 jam. Kemudian grafik meningkat kembali sampai perendaman 12 jam. Kemudian grafik menurun kembali sampai perendaman 24 jam. Kemudian grafik terus meningkat sampai perendaman 48 jam.